Oke, salam sehat, salam sejahtera. Kita lanjut ke Dirty Dosen yang 4 terakhir ya. Ini ada lack of assertiveness atau kurangnya ketegasan, stress, lalu lack of awareness atau kurangnya kesadaran atau norms, menormalisasi yang sebetulnya salah. Nah, langsung saja kita ini. Yang pertama, lack of assertiveness atau kurangnya ketegasan. Nah, kurangnya ketegasan pada perusahaan perawatan pesawat ini dapat berujung ke kecelakaan dan kecelakaan pesawat dan kecelakaan pekerja sendiri ya. Jadi misalnya seperti sudah ditetapkan SOP-nya seperti ini A, B, C, D, tetapi para pekerja dan atasan ini selalu menganggap enteng atau nggak apa-apa lah, saya sudah melakukan SOP ini selama bertahun-tahun, pasti ketika saya tidak melakukan SOP ini satu kali dua kali tidak masalah. Nah, tapi sepertinya itu eh, kedepannya akan sangat berbahaya ya, karena kita tidak tahu faktor-faktor X yang akan mempengaruhi eh, mempengaruhi ketahanan pesawat tersebut akan bisa melalui sampai beberapa tahun jika SOP tersebut dilewati ketika pengecekan. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengurangi risiko kurangnya ketegasan ini, ada beberapa contoh ini. Yang pertama, selalu memberikan feedback yang jelas. Ketika ada eh, ketika ada bahaya atau akan menimbulkan risiko pada saat pengecekan mesin pesawat. Nah, memberikan feedback yang jelas itu bagaimana? Misalnya seperti jika ada part yang tidak sesuai atau SOP-nya kurang jelas, itu segera baiknya floorkan ke manajer atau atasannya, ditanyakan kenapa ini seperti ini. Nanti bisa didiskusikan untuk solusi terbaiknya seperti apa. Tetapi sebaliknya, kalau pekerja tersebut diam saja dan hanya mengikuti SOP tersebut atau malah melewati SOP tersebut, itu dapat membahayakan pesawat terbang tersebut ya. Nanti bisa terjadi kecelakaan yang paling berbahaya. Lalu jangan berkompromi pada standar diri sendiri atau asumsi diri sendiri. Misalnya kita memiliki pendapat seperti ini, tetapi itu tidak sesuai dengan SOP. Jangan dipaksakan, karena SOP ya SOP. Kita harus mentaati SOP yang ada, jangan berdasarkan asumsi sendiri. Kecuali sudah didiskusikan bersama dengan pekerja lain dan manajer atau atasan. Nah, itu masih bisa ditolerir ya, karena sudah didiskusikan sebelumnya. Lalu ini memberi rekan kerja lainnya untuk memberikan opini dan kritik. Nah, jangan takut untuk dikritik, karena dikritik itu beda dengan mengejek. Karena mengkritik itu akan sangat membangun seseorang ke depannya. Apalagi diberi masukan, opini oleh seseorang, jangan langsung memotong. Kamu kan baru bekerja di sini, misalnya seperti itu. Kamu kan baru melakukan pekerjaan ini sekali, saya sudah berkali-kali. Ini itu jangan. Kita dengarkan dulu seperti apa opini mereka, kritik mereka seperti apa, saran mereka seperti apa. Lalu nanti kita bisa menanggapinya. Kalau mereka sudah selesai beropini, jangan langsung dipotong. Itu etikanya sangat tidak baik. Seperti itu ya kira-kira. Nah, ini seperti tadi contohnya, ini contoh lack of assertiveness. Contohnya ini langsung mengatakan kepada manajer atau supervisor,
jika ada masalah. Lalu menyampaikan konsekuensinya seperti apa, lalu mengajukan solusi untuk masalah tersebut, lalu memberikan feedback dan opini. Seperti itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada stres. Stres ini bisa terjadi karena workload-nya terlalu besar ya, atau bisa juga karena faktor luar pekerjaan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan sebagainya, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah, stres karena pekerjaan yang berulang-ulang juga bisa. Nah, ini contoh untuk mengurangi risiko stres ini, berikanlah istirahat pada tubuh Anda. Jika sudah mengalami stres, istirahatlah, tidak melulu harus tidur ya. Mungkin bisa, kalau yang perokok mungkin bisa merokok meskipun itu sebenarnya tidak baik, atau bisa berselancar dengan gadgetnya atau bercengkrama dengan teman-temannya tanpa harus membahas pekerjaan. Nah, itu merupakan salah satu short break atau istirahat yang tidak terlalu lama. Lalu bisa juga mendiskusikan dengan rekan kerja untuk mengawasi pekerjaan kita. Nah, mengawasi di sini bisa dengan membantu atau nanti memberikan saran ketika pekerjaan kita ada yang miss karena terlalu banyak beban kerjanya. Jadi nanti rekan kerja ini dapat membantu atau memberikan solusi yang mungkin oleh kita tidak terpikirkan karena saking stresnya dengan pekerjaan. Nah, lalu yang selanjutnya ini, selalu makan makanan yang sehat, berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Nah, ini sudah pasti semua sudah tahu ya. Dengan seperti itu, kita juga memperbaiki pola hidup, kita juga memberi reward kepada tubuh kita, karena tubuh kita itu sebenarnya sudah sangat pintar, jadi diberikan seperti itu, makanan sehat, berolahraga, dan beristirahat yang cukup, itu sudah sangat membahagiakan tubuh kita. Nah, lalu ini ada beberapa kategori stres ya. Stres fisik, stres psikologi, lalu stresor psychological stressor itu adalah penyebab stres psikologi. Nah, stres fisik itu ya seperti contohnya kelelahan fisik, atau misalnya misalnya bekerja dengan alat berat, pasti tubuh kita akan merasa capek dan sebagainya. Kalau psikologi itu lebih seperti ini teman saya berpikiran saya bisa mengerjakan pekerjaan ini enggak ya. Lalu ada masalah keluarga, masalah bisnis, ada masalah ekonomi, masalah dengan supervisor juga, mungkin kurangnya komunikasi, atau ada masalah yang belum terselesaikan di masa lampau. Lalu psychological stressor ini termasuk di dalamnya ada fatigue atau kelelahan, lalu kondisi fisik yang lemah, kelaparan, dan penyakit. Nah, itu pemicunya ya, pemicu ini hampir sama ternyata. Ini pemicu untuk stres psikologinya itu ada beberapa, ini contohnya yang tadi. Lalu ini ada lack of awareness atau kurangnya kesadaran. Nah, ini kurangnya kesadaran ini mungkin contoh kecilnya seperti menaruh part yang tidak sesuai setelah selesai digunakan pada saat perawatan ya. Misal harusnya dimasukkan ke dalam box, tapi itu hanya diletakkan saja di dekat pesawat atau bagaimana. Nanti temannya yang akan melanjutkan tas tersebut pasti kebingungan mencari di box atau di tempat peralatan, karena harus mencari-cari di mana, ternyata di dekat pesawat yang seharusnya sudah masuk ke box peralatan. Nah, untuk mengurangi risiko lack of awareness ini dapat dilakukan seperti ini. Always ask coworker to check your work.
pekerja dapat meminta temannya untuk mengecek pekerjaan mereka, apakah ini sudah sesuai atau belum, dan juga apakah ini part-part yang dipakai sudah dikembalikan atau masih tergeletak dan sebagainya. Lalu ini hampir sama jika bekerja dengan task yang workloadnya tinggi, meminta tolonglah kepada rekan kerja untuk selalu mengecek kembali, karena meskipun anggapan yang pekerja tadi sudah mengikuti SOP dan mengikuti aturan, tapi mungkin masih ada beberapa miss. Mungkin itu bisa karena stres, bisa karena kelelahan, karena bisa nggak fokus. Nah, seperti itu. Lalu ini juga bisa juga cek apakah pekerjaan memperbaiki, memodifikasi tersebut bertabrakan dengan yang sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya ini sudah pernah dilakukan, tapi melakukannya kembali tapi dengan cara yang berbeda atau dengan modifikasi cara menurut pekerja tersebut yang tidak sesuai SOP, itu juga dapat membahayakan, karena belum tentu yang dianggap benar itu belum tentu bisa diaplikasikan ke semua ke semua perawatan ya atau pengecekan ya, seperti itu. Lalu ini, nah yang terakhir ini norms ini apa ya, menormalisasi. Misalnya seperti ya, ini contohnya aja, ini para pekerja perawatan ini pada menggunakan helm ya. Nah, suatu ketika ada yang nggak pakai helm karena sudah merasa terbiasa, wah saya sudah terbiasa nggak pakai helm, nggak apa-apa lah. Nah, itu menormalisasi. Contoh kecilnya seperti itu. Itu sangat sebenarnya tidak untuk dicontoh ya seperti itu ya, karena SOP-nya kan ada harus menggunakan helm safety. Lalu untuk mengurangi risiko ini, nah pastikan seluruh pekerja atau karyawan mengikuti standar yang sama. Nah, dipastikan ada SOP yang baku atau yang dijadikan pedoman, itu pasti nanti semua akan mengikuti itu. Nah ini, lalu juga selalu waspada, jangan menganggap sesuatu yang normal itu selalu benar, karena belum tentu benar. Nah bisa jadi yang dianggap normal itu salah. Itu sangat berbahaya ya, kalau nanti juga dilakukan pada perawatan mesin pesawat terbang. Nah ini, lalu cara termudah untuk mendapatkan sesuatu itu bukan yang sesuai standar. Itu contohnya juga sama seperti tadi. Yang sesuai standar itu bisa dipastikan meminimalisir kesalahan, tapi juga belum tentu benar. Jadi harus dilakukan diskusi kembali, lebih dinamis dalam memperbaiki mesin-mesin pesawat terbang. Jadi nanti ketika ada masalah terbaru lebih menggunakan solusi yang terbaru, bukan menggunakan solusi yang lama. Nah, ini sub materi terakhir dari Dirty Dozen. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi baru ya. Nah, oke, terima kasih. Salam sejahtera, semoga sehat selalu.